Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bapak Ibu hadirin Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah pada malam ini saya sampaikan satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab al-amru bil muhafadzah 'ala sunnah wa adabiha, di hadis yang ke-7. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya minta maaf sekalian, harusnya kajian silah ya mas, ternyata di laptopnya ayah yang gue nulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masalama ba'asani Allahu bi minal huda wal ilmi kama sali waisin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan perkara ba'asani telah mengutus kepadaku Allah bihi terhadapnya, bihi dengannya, minal huda yakni berupa petunjuk, wal ilmi dan ilmu. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus oleh Allah dengannya. Jadi perumpamaan petunjuk dan ilmu di mana Rasulullah menyampaikan kepada kita itu ibarat kamasali waisin, seperti hujan asaba ardan yang menimpa bumi, hujan yang turun ke bumi. Jadi petunjuk, ilmu itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti air hujan. Karena yang namanya hidayah lalu ilmu ini sifatnya abstrak, berbeda dengan air hujan. Kalau air hujan ya kadang menuju alit mah sok hujanan, ya kan? Ada di sekitar kita, bukan satu kali dua kali kita melihat, bahkan pada musimnya kita hampir tiap hari lihat air hujan. Lalu dampak dari hujan setelah kemarau kita menyaksikan. Ini ciri khas Rasul juga Allah, bagaimana memudahkan pemahaman umat terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, mengibaratkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, ya, sesuatu yang konkret untuk memudahkan pemahaman. Nah, apa titik persamaannya? Yang disamakannya apa? Yang disamakannya adalah ilmu dan petunjuk. Yang diserupainya hujan. Apa titik samanya? Ya, ini ada bab tasbih kalau menyerupakan. Titik samanya sama-sama menghidupkan. Kalau ilmu dan petunjuk yuhyil qulub, menghidupkan hati-hati, menghidupkan hati. Nah, kalau hujan yuhyil ard, menghidupkan bumi. Musim kemarau kering, lalu datang hujan sadinten dua dinten katilunun tos katingali aya harejo rumput bunga terus mulai deui aya kawasan kembangan daunan. Jadi bumi yang tadinya mati sama hujan jadi hidup. Hati yang tadinya mati dengan ilmu dan hidayah menjadi hidup. Jadi titik samanya sama-sama menghidupkan. Hidayah ilmu menghidupkan hati, hujan menghidupkan bumi. Tetapi sikap bumi terhadap air hujan beda-beda. Fakanat minha, maka terbukti minha di antara ardon ta'ifah thayyibah, ada bumi yang baik, bagian yang baik. Qabilatil ma, bumi itu menerima air, menyerap air, fa'ambatat al-kallat, lalu menumbuhkan rumput-rumput. Jadi ada bagian bumi
subur, ketika air hujan ada, dia diserap ke dalam, lalu tidak berapa lama memunculkan rumput-rumputan. Wal ushba al katsir, dan tanaman hijau yang banyak. Ini yang pertama. Dan ini perumpamaan Bapak sekalian. Kelompok pertama itu ketika dakwah Rasulullah dengan hidayah dan ilmunya, ada orang yang menerima, mendengarkan, lalu mau belajar, mau mengamalkan, setelah itu mau mendakwah. Dia ngambil manfaat dari dakwah Rasul, dan dia pun memberi manfaat kepada yang lain lewat dakwah. Jadi ayat jalmi kelompok pertama ini seperti ini. Dia mau menerima, dia mau mendengarkan, dia mau belajar, dia mau mengamalkan, dan dia pun mau mendakwahkan. Dari dakwah Rasul itu dia ngambil manfaat. Setelah belajar dari dakwah Rasul, dia memberi manfaat kepada yang lain dengan kembali mendakwahkan. Ya, nah ini yang pertama. Insyaallah videonya. Halo. Jadi dia sadayana gitu. Amin. Yang berikutnya, yang kedua, ada wakana minha, terbukti di antara bumi itu ajadi amsakatil ma fanafa Allahu bihan nasa fasyaribu minha wasaqau wazaro. Yang kedua mah disebut nanti ajadi. Ajadi ini di mana? Si tanah itu menahan air, jadi tidak menyerap air. Tapi gara-gara tanah itu tidak menyerap, akhirnya tanah itu bisa mengalirkan air. Maka dari sana bisa dialirkan, dipakailah air minum oleh masyarakat. Ya kan di kampung mah dengan sumurnya, tapi di sungai dialirkan. Akhirnya bisa buat makan, buat minum, lalu buat jadi irigasi untuk sawah, untuk kebun, lalu bisa dipakai untuk minum hewan-hewan ternak. Nah ini kelompok yang kedua Bapak sekalian. Jadi ada kelompok orang dengan dakwah Rasul. Dia bawa ilmu Rasulullah itu, ilmu hidayah dia dapatkan, tetapi seperti ayat tadi, dia ngasih manfaat ke yang lain, dirinya sendiri tidak mendapatkan manfaat. Ya, jadi kayak lilin, dia menerangi, tapi dia membakar diri. Jadi ada kelompok orang yang dia dapat ilmu, dia berikan ilmu itu kepada orang lain, tapi dia tidak mengambil manfaat. Dia beri manfaat, tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat. Nah, Bapak sekalian, ini yang saya sering sampaikan, bahwa ilmu dan amal itu bukan hal yang otomatis. Orang pintar lalu beramal, orang tahu lalu melakukan, tidak. Jadi ilmu satu hal, amal hal lain. Untuk dapat ilmu itu tak susah, amal penagih susah. Jadi tidak otomatis orang tahu lalu dia, tidak otomatis orang memahami, menguasai lalu dia mengamalkan. Tidak. Maka mencoba ya, jangan membenturkan kelebihan dengan kekurangan, kebaikan dengan keburukan. Yang kita ambil manfaat dari orang lain itu adalah kebaikan, sedangkan sisi buruknya itu tidak akan imbas itu. Itu adalah urusan. Mungkin ayah jalmi anu paham, tapi kelakuan api kasih Ya, nyata ya. lain orang dia lain. Itu belakang Ya, nah jadi apa sekalian? Tong aya bahasa dia anehnya, dia teh kan hafal Quran tapi anehnya dia teh kan keluaran dari syariah. Lalu dia paham juga hadis tapi enggak. Nama geus ngarti mah geus tong loba ngobrol. Jempe we. Kenapa? Karena antara ilmu dengan amal bukan sesuatu yang otomatis.
Tapi ketika orang tersebut memiliki ilmunya, kebutuhan kita dengan ilmunya, amal dia itu tidak ada manfaat bagi kita. Karena amal dia itu untuk dirinya, sedangkan kita butuh ilmunya. Maka ketika ada hal yang membenturkan, biasanya kalau kebaikan dengan keburukan itu dibenturkan, maka yang menang pasti keburukan. Ustaz disebut 2 kali. Haji disebut 2 kali. Disebut 2 kali kesel jadi tak enak. Haji ngadu hayam. Iya kan? Nah, jadi ambil sisi manfaat yang bisa kita dapatkan, lalu sisi madaratnya ya tidak akan ada imbas ke kita. Dia mau mengerjakan tidak mengerjakan itu bukan urusan kita, dan mengerjakan dia itu tidak menjadi amal bagi kita. Punten ya, contoh ada orang yang berilmu, lalu dia paham tentang sholat duha. Fahamnya tentang sholat duha, lalu dijelaskan ke kita, nih sholat duha itu, ini keutamaannya, ini praktek dan sebagainya. Kan itu yang manfaat ke kita. Kalau dia sholat duha, pertanyaannya, kalau dia sholat duha, apakah sholat duha dia jadi milik kita? Tidak. Tapi kebayang enggak? Kalau kemudian kita melihat sisi buruknya, kalah kawai ngobrol kabatur, hayo infak mana nama sedih, hayo duha mana nama ngedur, hayo tilawah mana nama kabur, gitu. Anda apa sekalian? Kira-kira itu. Kalau kita lihat sisi negatifnya itu, pertanyaan saya, kira-kira kalau dia menyampaikan ilmunya bakal sampai nggak ke kita? Sampai. Sekali lagi, kalau dia menyampaikan ilmu, ya, kalau dia menyampaikan ilmu, kira-kira ilmunya itu bakal sampai ke kita? Saya pikir bakal susah, Pak. Ya, kenapa? Karena orang ningali tengah lakukan. Ya. Kenapa susah? Kenapa kita bakal susah menerima ilmunya? Karena kita tahu keburukan. Karena kita fokus dengan keburukan. Baik ya. Jadi yang kedua, maka biasanya kalau di surat Al-Baqarah itu kan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintah manusia lain itu berbuat baik, watan sauna anfusakum, dan melupakan diri-diri kalian. Kenapa? Karena biasanya orang itu yang dipikirkan dirinya dulu, bukan orang lain. Kalau ada kebaikan, punten numpang heulana kebaikan ini untuk siapa? Pasti untuk diri. Itu biasa. Maka bahasa Allah, apakah kalian memerintah berbuat baik ke orang lain lalu melupakan diri kalian? Ini sebetulnya sentilan. Kunaon da fitrah jalma mah lamun boga nu pertama kali dipikiran diri na lain batur. Hari ieu mah batur poho ka diri. Kata di surah As-Saff itu gimana? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Tapi Bapak sekalian, Ibu, jangan diartikan bahwa ya kita boleh menyampaikan kalau kita sudah baik, sudah tidak ada kesalahan. Kalau syarat dai itu harus sudah baik, sudah soleh, sudah tidak ada kesalahan sama sekali, niscaya di bumi ini tidak akan ada yang mengajak kebaikan, gitu ya. Nah, berusaha ilmu diraih, berusaha amal menjadi kebiasaan, berusaha ya kita melakukan apa yang diucapkan, tapi kalaupun tidak di saat ditanya, maka ilmu harus disampaikan, tidak boleh disembunyikan. Abimah isin dah abina kala baca Quran, jadi padahal dia bagus baca Quran, tolonglah ajari saya, nanti ya kalau sayanya sudah istiqomah 1 juz sehari. Enggak, ya. 2 Bapak sekalian. Jadi kelompok yang kedua ini ada kelompok yang seperti ajadi, apa ya bahasanya, tandus, tanah tandus. Yang nahan air itu apa? Nahan airnya ngalir, tapi jadi manfaat ke sawah, ke kebun, ke kandang, ya. Tapi tidak menumbuhkan rumput, tidak.
Yang ketiga Bapak sekalian, wa asaba ta'ifah minha ukhra. Lalu si mator tadi, air hujan itu menimpa bagian yang lain. Innama hiya qi'an. Ini yang disebut dengan qi'an. Kalau yang pertama thayyibah, yang kedua ada ajadi, yang ketiga qi'an. Qi'an itu apa? La tumsikuma wa la tumbitu kalla. La tumsiku, dia tidak menahan air. Airnya masuk ke dalam. Tapi wala tumbitu kallan, dan dia tidak menumbuhkan rumput. Kami tadi menyangkrungnya minimal dipakai gitu. Iya mah 14 gitu. Tapi tidak melahirkan tumbuh-tumbuhan. Ini Bapak sekalian bagian kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang ketiga ini termasuk kelompok yang paling jelek. Kelompok yang dia tidak mengambil manfaat dan dia pun tidak memberi manfaat. Ya, tidak mengambil manfaat, dia pun tidak memberi manfaat. Ngaji embu ninggal ngilangkeun kabodohan, ngedul, ngamalkeun komo. Jadi eta mah jalma embu ngaji jeung embu ngamalkeun. Tadi mah rajin ngaji, rajin ngadakwahkeun, tapi ngedul ngamalkeun. Maka hiji mah rajin ngaji, rajin ngamalkeun, bari rajin ngadakwah. Begitu, ya. Bapak Ibu sekalian, nah inilah perumpamaan fadzalika masaluman faquha fi dinillah. Ini ada 8 faquha dengan faqiha. Kalau faqiha itu faham. Kalau faquha itu terus jadi ahli fikih. Jadi fahamnya sanes asal paham, tapi lebih tinggi daripada pemahaman yang sebelumnya. Jadi di bahasa Arab beda baris, beda makna. Bisa dibaca faqiha, kalau faqiha itu fahimah. Nah, tapi kalau dibaca faquha, nah ini lebih kuat lagi pemahaman. Perumpamaan orang yang faham akan agama, lalu Allah memberi manfaat dengannya, dia mau belajar, fa'alima, belajar, dia tahu, wa'allama, dan dia mengajarkan. Kemudian ada orang yang tidak menjadikan kepalanya mengangkat, tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 kelompok ya. Halo? Kelompok hiji menerima, belajar, jadi ada perhatian terhadap ilmu, dia mau belajar, dia mau mengajarkan, dia mau mengamalkan, lalu dia mau mendakwahkan. Itu kelompok pertama. Bahasa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan. Kan Bapak sekalian, kalau ilmu ingin kokoh dan hafalan ingin lama, kedah nama tos ngaos teh entong diingkeun. Tapi kudu disampaikan kabar. Ya. Tong aneh lamun ustaz teu maca kitab geus bisa. Lamun Jumatan jadwal sa masjid ngan 2, berarti ustaz satahun ngan nyieun 2 materi. Genep bulan tah sa materi. Ya kan, bahaya musami nage beda-beda beri jauh deh kan gitu. Jadi wajar gitu. Namun mustami ngangpingkeun sakali, ustaz mah berarti sabaraha kali tah? Hampir 26 kali. 26 kali menyampaikan, ditambah 26 kali mutolaah sebelum menyampaikan. Jadi wajar. Nah, tetap Bapak Ibu ya lamun ilmu hayang tokoh entong diingkeun. Karena ilmu mas semakin diberi semakin bertambah. Ya, benten sarang materi mah dikeluarkan semakin berkurang. Tapi kalau ilmu semakin diberi semakin bertambah. Karena bisa jadi satu hadis yang sama dibahas di tempat yang berbeda itu melahirkan pemahaman yang berbeda. Ya,
satu hadis yang sama, lalu mustami'nya mahasiswa, lalu mendapatkan pelajaran yang berbeda. Satu hadis dibahas dengan anak-anak SMA ke pemahamannya atau melahirkan pelajaran yang berbeda. Nah, ini maka kalau hadis Quran, kenapa ada sisi ketidakjenuhan? Nah, kadang-kadang Allah berikan ya, ilhamkan sehingga pembahasan ini mah jalannya ke sini, jalannya ke sini. Ya. Jadi banyak inspirasi dari apa yang dikaji. Yang kedua apa yang kedua? Kekenging jadi nomor keduanya. Meskipun ada lumayan kedua. Dia dapat ilmu, lupa mengamalkan, tetapi dia sibuk menyampaikan, ya masih mendingan. Meskipun kalau Bapak perhatikan di tafsir Ibnu Katsir, naudzubillah min dzalik, maka kudu karunia-nya Pak Ustaz, Pak Kiai itu perlu didoakan. Penghuni neraka sudah disiksa dengan siksaan neraka, ditambah lagi dengan siksaan. Ada bau yang luar biasa, ternyata dikelilingi dan pas dilihat ternyata Ustaz Kiai. Kenapa engkau ada di sini? Bukankah engkau dulu yang mengajarkan kebaikan? Bukankah engkau dulu yang menyampaikan tentang sholat dan sebagainya? Apa kata dia? Iya, aku menyampaikan tapi aku tidak melakukan. Maka siapa mereka? Utoba ummatik. Mereka adalah para penceramah umat. Jadi Bapak sering karunia doakan ya, Tom Begika sibuk menyampaikan lalu dia lupa. Ya. Berikutnya yang terakhir, kelompok yang paling jelek. Ya. Nah, kelompok yang paling jelek gimana? Ke rumah diajar ngomong amal. Kira-kira alusman apa itu? Jalmi anu pinter medul jeung nu bodoh rajin. Pinter apal ilmu tapi jebul ngamalkeun. Ieu mah sibuk ngamalkeun, rajin sagala digarap tapi teu bogaan ilmu. Halo? Jadi ada sulit. Ya, karena syarat ibadah kan satu ikhlas, yang kedua benar. Ikhlas itu niatannya harus lillahi ta'ala. Benar itu ya sesuai dengan ilmu. Ilmu itulah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka syarat ibadah itu agar ibadahnya bagus. Apa yang pertama? Fulus, ikhlas. Yang kedua shawab. Shawab itu apa? Benar. Benar itu ya sesuai dengan ketentuan. Karena tidak ada ibadah yang tidak ada ketentuan. Gitu. Ya. Nah, hadis ini pun Bapak sekalian menjelaskan tentang keutamaan belajar, keutamaan beramal, keutamaan menyampaikan. Nah, termasuk keutamaan bagi orang-orang yang mampu memadukan antara istifadah dan ibadah, antara dia ngambil manfaat dan dengan dia memberi manfaat. Karena puntennya tidak semua orang yang berbicara bisa mendengar, sebagaimana tidak semua orang yang senang mendengar tidak bisa bicara. Nah, yang paling bagus itu ya ketika dia mau mendengar tapi dia pun mau berbicara, atau dia menasihati tapi dia pun mau dinasihati. Itu bahasanya menasihati, memberi manfaat. Dinasihati dia ngambil manfaat dari orang lain. Jadi hadis ini sekaligus menjelaskan tentang itu. Ya, berbahagialah, utamalah orang yang mampu mengumpulkan antara istifadah dan ifadah. Dari orang lain dia mau mendengarkan sehingga ngambil manfaat, dan dia pun mau memberikan manfaat ke orang lain. Sekali lagi, tidak semua orang yang mampu menasihati lalu dengan mudahnya dinasihati. Halo? Harus gitu? Gak ada kan pilihan keempat. Jadi sempurna gitu. Yang keempat? Tadi kan seperti itu, yang kedua yang ketiga. Nah, yang keempat itu mungkin dia benar-benar sempurna gitu, dia
dia mau belajar, dia mau mengamalkan, dia sendiri juga mau Itu yang pertama. Nomor satu. Iya. Tetapi kan di situ ada apa nanti? Yang pertama ini. Dia ngambil airnya masuk, lalu kemudian dia Menumbuhkan dia betul. artinya dia menyerap, lalu kemudian dia memunculkan. Oh ada ya. Nomor satu. Jadi nomor satu itu orang yang perhatian terhadap ilmu, lalu dia mau belajar, dia mau mengamalkan, dan dia mau mendakwahkan. Pilihannya berarti nomor satu. Dan nomor satu, mumpung kan ayah nomornya, Iya. bisa kayak saya nomor mah diganti ku ABS gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak sekalian ya. Dan kalau orang-orang dulu itu bahasanya kun aliman atau muta'alliman wala takun sarisan. Jadilah aliman, orang yang berilmu, atau muta'alliman, atau orang yang muta'allim, belajar. Jadilah guru, kalau tidak jadi murid. Jadilah orang yang mengajar, kalau tidak jadilah orang yang mau belajar. Dan jangan jadi kelompok yang ketiga. Ngajar itu, diajar itu. Kita mah ngajar dong. Jadi tegangin, ya. Jadi jadilah, iya tenan menjadi pembelajar abadi. Karena memang Rasulullah bahasanya minal mahdi ilallah. Kapan akhir pembelajaran kita? Setelah meninggal. Begitu. Sampai kita meninggal. Ya. Dan sekaligus Bapak sekalian, ini pun pelajarannya adalah at-tahdir anil i'rad. Ini peringatan kita berpaling dari ilmu. Makanya jangan sampai jadi orang yang tidak mencintai ilmu, yang tidak mau belajar, apalagi mengamalkan. Orang yang berilmu saja belum dijamin mengamalkan, ini orang yang tidak berilmu. Bagaimana mungkin mengamalkan? Lamun dia mengamalkan, dia akan beramal tanpa ilmu. Dan orang-orang dulu itu mengatakan al amal bila ilmin mardudah la tuqbal. Amal tanpa ilmu itu tertolak, tidak akan diterima. Maka dalam agama kita itu ya, orang-orang dulu, para ulama, Imam Bukhari itu membuat satu bab al ilmu qoblal amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Jadi ilmu dulu sebelum beramal. Jangan sampai nanti amal kita tidak dibangun dengan ilmu. Begitu. Ya, al ilmu qoblal amal. Ya, kita juga diingatkan dengan ayat pertama itu apa? Iqra bismi rabbika, iqra wa rabbuka. Iqra-nya bahkan diulang. Iqra bismi rabbika, iqra wa rabbuka. Maka lamun iqra'na dengan bismi, ujungnya lihat wasjud waqtari. Pasti dia jadi sujud dan jadi dekat dengan Allah. Tapi lamun bacana tanpa melibatkan Allah, tanpa bismi, maka bisa jadi ilmu itulah yang membuat semakin jauh dari Allah. Ya, karena ada orang-orang yang memang justru kepintaran itulah yang membuat dia sombong, malah menjadi jauh dari Allah. Baik Bapak sekalian, ada waktu 10 menit. Ya, kalau ada yang mau disampaikan, saya lihat jam itu, jawabkan yang baik. Enggak ya. Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Dan terkait yang menyampaikan itu kan ada berbagai macam orang itu tadi sampaikan dia tuh senang mendapatkan ilmu, mencintai ilmu, tapi nyampaikan mah salah setia tak akhirnya siapa sih. Nah, bagaimana dengan kan sekarang tuh ada kemudahan menggunakan dia malah tinggal nge-share kumpul atau fotonya gitu kan, kutipan-kutipannya. Nah, kemudian ketika kadang kita membuatkan itu sebagai sebuah takut atau set ke guru-guru yang kita miliki, terkadang orang melihat itu mau siga bisa wae gitu kan, atau siga mainan sok ngamalkeun dan sebagainya. Nah, ketika dihadapkan dengan hal seperti itu, ya. Baik Bapak sekalian, berusaha kita menjadi bagian dari penyeru kebaikan
tapi posisi penyeru itu ya disesuaikan dengan potensi. Ya, karena memang tidak semua orang diberi kemampuan untuk bisa berbicara di depan orang, atau bisa berbicara tapi pas berbicara jadi ngaliur kan. Saya sama lebih paham cicing lah gitu daripada ngobrol. Si pagolit gitu. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan ilmu, lakukan meskipun hanya dengan share. Nah, tetapi berusaha kita men-share yang betul-betul kita yakini, entong can dibaca wae, can ditingali langsung share. Gitu ya. Karena ketika salah berarti kita punya kontribusi kesalahan dalam pemahaman terhadap orang lain. Maka sekiranya meragukan, mendingan tong di-share. Tapi sekiranya kita sudah yakin bahwa ini sebuah kebenaran, dalil bisa dipertanggungjawabkan, mangga. Dan kita pun melakukan bisi tembakan. Hantum wae ngosaran ari kalakuan gitu ya. Nah, meskipun lumayan kita sudah nge-share kebaikan juga sudah jadi pahala. Jadi yang bisa menyampaikan sampaikan, dan dakwah dengan perbuatan itu sebetulnya lebih kuat daripada dakwah dengan perkataan, gitu ya. Maka poin dari sini, contohnya poin dari sini ya, nggak usah kemudian membacakan hadisnya, ya cukuplah ayo kamu belajar biar jadi orang yang paling utama, kamu belajar, nanti belajar mengamalkan, dan nanti ya coba sampaikanlah ke teman-teman, itu kan bisa sih. Jadi inti asal bisa dipahami ya, daripada menggunakan kata ilmiah bari pajarulit gitu, menggunakan bahasa Arab bari teu ngarti, mending bahasa kita yang dipahami. Karena Nabi itu diutus bilisan kaum, dengan lisan kaum. Saya yakin namun Nabi turun di Indonesia pasti bahasa Indonesia, iya kan? Nah, tapi masalahnya kan Nabi turun di Arab, maka dengan bahasa Arab. Dan yang namanya menasihati itu ya biqadri sesuai dengan kadar pemahaman. Ya, jadi kita bisa disederhanakan. Bahkan punten ya, bisa jadi dakwah-dakwah yang lewat media itu yang ngedit punten Pak ya. Pahala itu luar biasa. Karena kalau kita ngaji begini tanpa didokumentasikan, ya sudah selesai. Tapi ketika didokumentasikan, ya, ada waktu di mana kita ngedit, ada waktu di mana kita memperjelas dan sebagainya. Itu setiap ikhtiar untuk menyebar kebaikan jadi pahala. Dan orang kapanpun bisa lihat. Orang ketika lupa kapanpun bisa mengulangi. Ini luar biasa. Jadi jadi pahala. Dan ya hari ini pun teman-teman sekalian, anak-anak kita memang susah untuk duduk di masjid, tapi begitu mudahnya mereka pegang HP. Ya, bahkan luar biasa ketika bapak mampu memotong-motong, karena lamun sabar jam saja, kakak lagi ditinggalin saja bisa langsung dipindahkan, ya kan? Tapi luar biasa tuh orang-orang yang bikin hanya 3 menit, hanya 2 menit, hanya setengah menit gitu. Karena itu kan lewat, tapi kena. Itu luar biasa. Hari ini ya dakwah media itu luar biasa. Maka bagi bapak ibu yang memiliki HP kuota ayaan gitu ya, lamun teu bisa nyiar atau nyebarkeun we, tapi tadi kupingkeun heula gitu ya. Lalu difahami, setelah yakin sebar. Gitu ya. Baik, seperti itu kayaknya. Maka ragam cara dakwah mah disesuaikan dengan kemampuan. Nah, adapun Bapak sekalian, maaf ya. Adapun nanti ada orang yang ngobrol, orang yang senang pasti akan mendukung dan memberikan kebaikan. Orang yang tidak senang pasti bakal pasti tidak akan mengapresiasi. Malah ada kesan untuk memojokkan. Ya, seperti tadi, antum bae nge-share geningan tah aya ngaji ge gitu. Contohnya gitu ya. Nah, jadi Bapak sekalian, punten orang berhak untuk menilai. Biarkan nilaian dia, urusan dia. Urusan kita bukan dengan dia, dengan Allah. Transaksi kita itu transaksi dengan Allah. Makanya sing ikhlas. Lamun orang dakwah kecewa, berarti ciri dakwah itu ikhlas. Lamun tos dakwah ternyata tidak ada yang mengapresiasi, lalu kita kecewa, berarti selama ini dakwah kita tidak ikhlas. Nabi Nuh itu dakwahnya bukan 1 tahun 2 tahun, 950 tahun. Berapa orang yang masuk Islam?
taruhlah 40 orang atau 80 orang kata riwayat. Berarti 80 bagi 850 bagi 80. Artinya untuk satu orang butuh berapa tahun? Rasulullah ketika berdakwah contohnya ke Taif dilempari sampai terluka kakinya. Ya kan? Ketika sedang di Masjidil Haram, di masjid contohnya, lalu kemudian dicekik. Kan orang maka kara, oh ini sok ustad, kakak dikit tuh, kemudian aja. Iya kan? Ada orang pada sok ngaji gitu, sok ngaji. Babaturan, tadi nama babaturan, tadi antara ngaji, kemudian jadi daek ngaji. Cek babaturan teh kemana tad? Balik deui, beda disebut ustad. Undung itu. Maka saya suka bilang, bahaya tuh jadi doa, sok buktikan 5 tahun jadi ustad beneran. Bisa, gitu ya. Nah, jadi apa sekalian, permasalahan kita itu adalah amal kita. Permasalahan kita adalah dakwah kita. Adapun respon orang ke kita itu sanes masalah. Nah, maka sibuklah dalam bagian kita, bukan sibuk di luar bagian kita. Urusan kita itu mendoakan, urusan kita itu adalah mendakwahi dan menasihati. Hidayah itu sanes bagian kita, bagian Allah. Ya, bisa jadi ayahnya belum, tapi nanti ada anaknya. Bisa jadi anaknya belum, tapi ada cucunya. Maka ketika Taif berlaku tidak baik ke Rasul, lalu malaikat menawarkan, aku angkat gunung itu, aku timpakan ke mereka, selesai semuanya. Apa kata Rasul? Enggak, justru aku berharap nanti ada keturunan mereka yang memeluk Islam. Gitu ya. Maka punten pisan, jaga keikhlasan, dan ciri ikhlas itu kita tidak kecewa dengan apapun apresiasi yang mereka lakukan ke kita, baik atau buruk. Berarti lamun orang diapresiasi baik semakin semangat, itu teh ciri ikhlas. Ya, pada awan apresiasi itu datang dari ciri ikhlas. Ciri ikhlas mah teu ngepek rek aya rek eueuh, rek lomba rek saeutik jalan. Karena sama, walau alam di tengah-tengah orang banyak, ya bisa jadi hanya segelintir orang yang perhatian. Di tengah orang yang 10-15 orang, tapi semuanya perhatian. Gitu ya, kan singkirnya gak sok emot weh. Lamun ngisi sanantanya, kamu lamun peraja, kabeh angkatan dihijikan kan bisa jadi masjid pino tuh. Dan itu bisa jadi 1000 kalau dulu itu lebih 1000-an. Rame gitu. Ya, cuma ingat aja, ingat bagaimana ulama-ulama dulu berdakwah. Dari sekian ribu yang ada, yakin ada satu orang yang melihat kita dan mendengarkan kita. Enggak saya ninggalin dosa orang, kalau ninggalin lobang ngobrol gitu. Guru gitu. Gitu kan? Mata kumaha cenah? Mending saeutik berkualitas, mending loba teu berkualitas. Eta sih. Gitu ya. Makanya Bapak sekalian, hal yang wajar dimanapun kita berada, pasti ada yang perhatian, ada yang tidak, ada yang semangat, ada yang tidak. Mudah-mudahan ya, tugas kita itu apa? Menasihatinya, berdakwahnya, mengajak kebaikan, memberikan kebaikan. Selesai, sisanya biarkan urusan Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah itu yang membuat kita akan istiqomah. Nah, minimal kan orang Rasulullah pasti bejaan. Kayak sikap kadakwah orang tak ayat itu. Ayah mau mendengar, mau belajar, mau mengamalkan, lalu mau mendakwakan. Ada yang kemudian mau ngambil manfaatnya dari kita, tapi dia sibuk memberi manfaat, dia lupa mengamalkan. Ayah anak kemudian mengambil manfaat, atau mere manfaat. Nah, ulama tapi tong ditilainya ke orang. Oh, saya teman bertilu ya. Oke, antop kayak gitu. Kan minimal orang teh henteu hanya enggak henteu nah. Rasulullah udah ngasih bahwa sikap orang dengan dakwah kita seperti ini. Bahkan bisa jadi pun tanpa ada yang langsung menerima, ada orang yang kemudian ragu-ragu, ada orang yang kemudian mengingkari. Ada orang yang langsung menerima, dikasih tahu dia menerima. Ada orang yang kemudian ketinggalan ragu-ragu dia. Ya, ada orang yang kemudian tidak menerima. Ya, maka seperti itulah dimanapun kita berada dan aktivitas apapun yang kita lakukan. Kalau bahasa ini Ustaz, punten, saya pikir ayat bahasa popujiu. Jadi kelihatannya ada yang kata anggar batur lah gitu. Ya.
Sehingga itu masuknya ke dalam kelompok yang mana Ustaz kira-kira? Bagus ini. Fa ini lam umar an anqaba quluban nas. Kata Rasul, aku ini tidak disuruh untuk menelisik hati-hati manusia. Saya ngomong pujian. Kan orang luar. Saya tahu pujian. Pedawe dari ka masjid yang disebut soleha, yang disebut soleh. Benar, eta saya ngomong nah. Kecuali kalau gini, orang yang bersangkutan dia tidak berbuat apa-apa kan? Orang yang melakukan dia kan masih cicing, kan masih sholat, kan itu ngobrol saya angkat puji, enggak kan? Cuma sikap orang ada, saya tahu ada ke masjid, hayang ke puji. Itu kononnya jadi ke masjid hayang naon? Oh ternyata rek nyalon ke. Masalah rek nyalon itu urusan dia. Masalah kita mah dia sudah ke masjid, kokohkan dia di masjid, sambut dia di masjid. Urusan motivasi itu urusan dia. Ngan di bejaan cek ilmu lamun hayang jadi pahala di hadapan Allah sing ikhlas gitu. Mata upami aya bahasa eta mah pujian. Cing ngobrolan teh pelakunya atau orang yang di luar pelaku. Kalau orang yang di luar pelaku hati-hati. Rasulullah saja, Rasul yang dibimbing oleh wahyu ngobrolnya gitu. Ya, dan urusan motivasi itu urusan dia pelaku dengan Allah. Kita serahkan waniyatuhum ala Allah. Niatan mereka kembali kepada Allah. Tapi kita mah harus menghukumi yang zahirnya. Oh hari ini dia ke masjid selesai. Tentang dia, nah hanya kadang-kadang kan masjid. Kayak naon? Enggak boleh gitu. Nah, ini kadang-kadang cicingan, kadang-kadang jadi daek ngaji. Sudah enggak boleh. Ya, justru orang yang tadinya tidak di masjid lalu keluar ke masjid. Orang di masjid itulah yang harus membuat dia nyaman agar tidak keluar lagi. Agar dia istiqomah. Jangan kemudian menelisik. Itulah ya, cicing lah yang apa. Kenapa jadi apa? Gitu. Jadi rajin ke masjid, buka hutang, gitu. Itu urusan dia gitu. Betul ya? Titik. Fahkum bilawahir. Kita ini hanya menghukumi yang nampak saja. Urusan niat, urusan motivasi, biarkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa punten? Kalau sudah menelisik hati batut, jarang berarti jadi husnuzon. Lamun diasupkan kana hati, jarang jadi husnuzon. Rata-ratanya jadi suudon. Datang ke dia terganti di mobil. Kumaha? Di mobil. Di mana duitnya? Gitu terus we gitu. Saya udah percaya paling itu bulan di bawah. Terus we gitu. Kan capek gitu. Jadi jarang lamun geus asup ke hati itu jadi husnuzon jarang, rata-rata kan terjadi iya. Maka namun saya jadi ngurus batu, nah batu jadi diasupkan ke hati kan dia gitu. Jadi sampai kegitanan. Bahkan ketika dia naik mobil seri kan orang malah jadi nyeri hati gitu. Iya kan? Dia mau dinam mobil tadi assalamualaikum, yang itu tadi jadi hati, jadi asupkan karena hati. Padahal apa sih urusannya? Apa urusan kita jadi ngelola hati batu? Terus lah, tong ngelola hati batu, hati orang baik ya, saya ditalukan nanti. Terus deh, ya ngatur hati orang supaya lempeng baik guys hese. Kamu iya hayang ngelola hati batu. Ya. Baik Bapak sekalian, gitunya fokus dengan yang nampak, yang baik, Bapak saksikan kebaikan dan kokohkan dia agar betul-betul istiqomah dalam kebaikan. Adapun motivasi serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak, ini yang bisa saya sampaikan. Visi badai ngalajengkeun timnas ya ada. Versi mangke jam 8. Delay.